Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, FKUI, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, Pengmas, di SDN Depok 01, Jalan Pemuda nomor 76, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Ketua Panitia Pengmas UI, Profesor Dr. Rini Sekartini, SP, A.K., mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Universitas Indonesia, MUI, tahun 2024. Rini mengangkat topik ini karena dampak dari perawakan pendek pada anak-anak cukup banyak. Oh iya, masih banyak. 40,15 kilogram ya. 40,15. Ya, kita melihat usia. Perkiranya 600 ya, Bu? Iya. Perkiranya 600, tapi kan nggak tahu berapa yang diisi hari ini. Pakai kuesioner. Nanti ada cut off point-nya, berarti kualitas hidupnya baik atau tidak. Yang mengisi itu berarti anak. Anak. Tadi ada beberapa yang dipandu karena nggak ngerti maksudnya apa sih gitu. Kuesionernya namanya PET-SCL. Ada kira-kira berapa ya? 15 pertanyaan kalau nggak salah. Terus screeningnya di Depok. Di sini sekarang. Di mana aja di Depok? Di sini aja, cuma aja. di sini. Pengmasnya di sini ya. Kenapa di Depok? Itu daerah binaan Universitas Indonesia. Jadi karena Pengmas itu ada wilayahnya, saya pilih Depok. Anda ada alasan khusus apa karena ada kasus sebelumnya yang banyak? Oh enggak. Karena doa hibah Pengmas ada lokasinya di sini gitu. Jadi saya di Depok. Bu, tadi pengaruhnya kualitas hidup anak ini dengan pendek sendiri itu apa itu? Ya kan kalau anak dengan pendek kadang-kadang suka dibully ya. Nah itu kan menyebabkan kualitas hidupnya jadi menurun. Psikis Bu ya Ya, jatuhnya. psikososialnya. Berarti yang jadi poinnya buliannya atau Kualitas hidup secara keseluruhan karena penilaiannya beberapa hal. Berarti masuk juga aspek dari memberi pengertian untuk tidak membuli gitu. Iya, tapi di sekarang sih belum kita olah nih datanya gitu. Bagaimana kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya tanyain aja atau bagaimana? Ya itu kalau ada masalah nanti kita kolaborasi dengan sekolah dan puskesmas untuk tindak lanjut. Biasanya tindak lanjutnya apa? Tergantung hasilnya tuh. Kalau misalnya psikososial kan berarti kan kita harus psikoterapi gitu ya. Tapi biasanya sih nggak pakai perlu obat-obatan. Edukasi aja kepada anak dan temennya ya yang suka membuli. Oke. Kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi di UI itu ada hibah pengabdian masyarakat. Jadi sebagai dosen saya harus melakukan pengabdian masyarakat sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi kita melakukan Pengmas. Topiknya ini optimalisasi kualitas hidup pada anak pendek gitu. Gak apa-apa, sini aja. Tadi udah sering di kelas. Nah, kegiatan ini kolaborasi saya sebagai dosen. Kemudian ada mahasiswa kedokteran, ada mahasiswa PPDS ya, calon dokter spesialis anak sama spesialis calon konsultan tumbuh kembang. Nah, topik ini saya angkat karena anak dengan perawakan pendek kan dampaknya banyak ya. Masalah psikososial juga ada berkaitan dengan masalah kecerdasan, daya tahan tubuh dan nanti produktivitas kerjanya berkurang. Jadi tujuan di sini utamanya untuk screening. Jadi kita melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau perawakannya nanti ternyata pendek, kita kolaborasi dengan puskesmas Kecamatan Pancoran untuk mengelaborasi penyebabnya apa. Ya. Dan satu lagi tadi seperti tadi kami mengajarkan cara mengukur tinggi badan yang benar kepada para guru. Sebenarnya di sini sudah baik, setahun 2 kali mereka diukur berat sama tinggi. Ternyata setelah kita ulang tinggi badannya berbeda. Dan ternyata salah cara mengukur. Jadi kita mengajarkan guru juga untuk mengukur dengan benar. Kalau enggak nanti anak yang nggak pendek jadi pendek gitu kan, karena salah pengukur. Seperti apa Bu pengukuran yang Pengukurannya alatnya yang paling baik kan seperti di dalam situ. Tapi yang di sekolah ini sederhana pakai tempelan gitu ukuran tinggi badan, tapi salah menaruhnya. Harusnya ininya harus matang, nggak boleh ada tambahan yang menonjol. Jadi tinggi badannya jadi berkurang. idealnya berapa Bu antara
Beda-beda sesuai usia sama jenis kelamin. Ya, misalnya usia segini, tinggi badan segini, berat. Misalnya contoh. kemarin tuh 130 cm. Nggak, saya coba lihat dataku yang kemarin aja. Jadi Biar rata-rata anak kelas 1 itu umur 7-8 tahun berapa? 135 an. Kalau 8 tahun 114 udah pendek. 114. Paling Cut rendah off-nya 115. 115 itu pendek. Karena kita pakai kurva Pak, kurva CDC NCHS, kita harus plotting jenis kelamin usia terus dilihat kalau yang pendek itu di bawah persentil 3. Itu Ini laki-laki ya Pak ya? Laki-laki. Nah, kalau perempuan beda. Laki-laki umur berapa tadi? 8 tahun 115. 15. Kalau perempuan Itu hitungan pendek. 15 itu. Apa? Berarti itu hitungannya Iya. pendek. Di bawah 115 berarti pendek. Kalau perempuan 115 masih nggak pendek. Perempuan itu Karena harus dilihat. Jadi kita tadi nanyakan benar. perempuan 113. Itu pendek. Iya. 13 pendek. Untuk usia 8 tahun. 8 tahun contohnya. Tahu. Pria maupun perempuan beda. Tapi berat badan nggak ini. Berat badan beda lagi. Beda lagi, Ini kan cuman cuma tingginya tinggi badan aja ya. atau Oh, perawakan. tinggi badan ya. Berarti itu Judulnya perawakan pendek. pengaruhnya ke soal kecerdasan tadi, Bu ya. Bisa ada beberapa teori yang tapi tidak generalisasi ya bahwa ya. anak pendek itu. Jadi kita harus mencegah supaya anak tingginya normal. Jadi itu maksudnya standar. Stunted ya, tapi kalau bukan pasti stunting. Kalau stunting kan anaknya gizinya kurang. Tapi anak pendek tadi banyak yang gizinya normal atau gendut ya, tapi dia cuma perawakan pendek aja. Sejauh ini di SD ini bagaimana? Belum kita rekap semua sih. Belum. Jadi ini banyak yang normal. banyak yang normal. Jadi habis gizi asupannya baik ya. Berarti masih bisa intervensi, Bu ya, untuk Bisa. yang tinggi di bawah normal itu. Ya, tergantung kita cari penyebabnya gitu ya. Dan nanti kan kalau anak usia anak itu nanti ada pacu tumbuh usia 10 sampai 12 tahun. Jadi anak perempuan tuh 10 tahun bisa tinggi, itu namanya pacu tumbuh. Anak laki-laki 12 tahun. Jadi makanya kita deteksi benar kalau ada masalah harus dicari penyebabnya. Biasanya penyebabnya apa betul? Macam-macam Pak. Ada yang kurang gizi, ada yang asupannya baik tapi kurang protein ya, atau ada masalah hormon. Jadi Kalau gen ada juga. kalau faktor genetik ada genetik. Ada genetik ya. Jadi tinggi badan tuh ada range. Range itu diukur dari tinggi badan orang tua biologis bapak dan ibu. Jadi misalnya tadi kan 8 tahun 115. Ternyata orang tuanya tingginya 100. Sekarang ini kalau di plot itu memang pendek ya, berarti dia memang anaknya bapak ibu. Jadi ada faktor genetik. Nah, kalau pacu tumbuh itu di usia berapa aja maksimalnya? Anak perempuan biasanya dia selesai lebih dahulu, itu kira-kira 13 tahun tuh udah mulai melandai. Makanya kalau dilihat anak itu biasanya anak perempuan lebih tinggi, anak laki lebih pendek. Karena laki mulainya belakangan 12 tahun. Sampai Dia sampai akhir SMP. akhirnya sampai 15 kira-kira Iya. ya. Enggak, SMP berarti berapa? Iya, Ya sekitar 15.